Itu nama Indonesia. Sehingga kita pakai Nusantara ya. Oke, Nusantara atau Indonesia. Jadi ketika kita berbicara bagaimana kekristenan hadir di Nusantara kita dalam hal ini Katolik, tentu kita berbicara dulu apa yang terjadi di sana, di Eropa. Ya, tadi saya kira penyaji sudah cukup memberikan pengantar yang baik ya. Bagaimana mereka berbicara mulai dari kontra reformasi ya, itu sebagai latar belakang. Kemudian selanjutnya bagaimana kemudian kejatuhan kota Konstantinopel ke tangan Turki ya. Tahun 1453 ya. Mengapa ini penting tahun ini? Karena dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki itu artinya jika selama ini mengambil rempah-rempah dari kota Konstantinopel, maka itu tidak bisa dilakukan lagi mengingat harganya yang lebih mahal. Ya, harga yang lebih mahal. Kota Konstantinopel itu juga setelah jatuh ke tangan Turki namanya diubah menjadi Istanbul. Jadi Istanbul sekarang itulah itu ya. Sebelumnya itu pada masa Konstantinus Agung, Konstantinopel itu namanya adalah Bizantium. Itu tempat yang sama. Maka dengan jatuhnya Konstantinopel tersebut, maka kekaisaran Romawi Timur pun runtuhlah. Oleh karena itu, bangsa Eropa berkeinginan mengambil sendiri rempah-rempah itu ke sumbernya. Dan untuk itu mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ya, dari Afrika sampai ke India, kemudian Malaka ya. Tadi ada pengantar itu Fitdes di materi klien gereja Melayu itu ya. Ada itu ya. Ada yang banyak dikunjungi tadi. Ada. Di atas itu masih awal-awal itu. Ya. Di Itu bagaimana bunyinya tadi itu? yang di Semenanjung Melayu, gereja Katolik adalah gereja Kristen yang paling besar. Kurang lebih 50% orang Kristen mendatangi gereja itu. Gereja Katolik tersebut juga. Itu gantung sekali keterangan kalian itu ya. Gereja ya, gantung 50% mengunjungi gereja itu. Apa itu? 50% bagaimana begitu ya. Jadi dalam mengambil sumber dia harus utuh dia ya. Itu kan maksudnya gereja di Malaka, baru 50% orang Kristen maksudnya yang mana begitu? Orang Kristen mana begitu misalnya kan? Jadi harus jelas dia. Kalau nggak cocok atau nggak ngerti kita atau kayaknya ini gantung nggak usah diteruskan begitu ya. Itu tentu masih gereja di Malaka ya. Gerejanya itu nggak besar ya, kecil. Tahun 2019 mungkin saya ke sana kunjungan sejarah ya ke Malaka, lebih kurang berapa ya, 3 jam mungkin dari Kuala Lumpur ya. Itu bekas peninggalan Portugis ya. Itu disebut juga dengan bangunan merah ya. Kalau orang Islam yang ada di Malaka, mereka kurang senang menyebutkan gereja Malaka ya. Mereka disebutkan itu sebagai kompleks bangunan merah ya. Karena memang merah ya. Nanti kok ada masih fotonya bisa saya WA-kan ke kalian. Di mana bagaimana itu bukan gereja besar, gereja kecil. Kemudian Portugis mengalahkan Goa dari Afrika, mereka mengalahkan India, kemudian mengalahkan India itu Goa maksudnya, dan juga kemudian Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Itu Malaka. Dari Malaka itu pedagang Jawa sebenarnya mengambil rempah-rempah itu dari Maluku, ya, Maluku, Minahasa dan lain sebagainya. Sehingga setelah 1511 mengalahkan Malaka, mereka sampai ke sumber rempah-rempah yaitu Maluku 1512. Ya,
1512 mereka bertemu di Nusantara kita ini dengan 4 kerajaan Islam yang besar, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jelolo. Dan salah satu pintu masuk Portugis untuk bisa mengadakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah cukup kuat dan menguasai rempah-rempah ini adalah keempat kerajaan itu dan kerajaan-kerajaan kecil yang lain itu suka bertikai, suka berperang. Dan mereka mau menyatakan dengan peperangan itu kamilah yang paling kuat, ya. Termasuk ini dalam persaingan untuk rempah-rempah. Dan Ternate dianggap sebagai kerajaan yang besar pada masa itu, memilih mengundang Portugis untuk bekerja sama dalam melindungi mereka sebagai kerajaan yang besar. Tetapi perlindungan itu tentu tidak gratis, ya, karena ini Portugis kan cari rempah-rempah ini, ya. Tidak gratis. Mereka juga mengatakan bahwa ketika kami melindungi dengan pasukan kami, maka simbiosis mutualisme pun harus terjadi, saling menguntungkan, maka mereka harus menjual rempah-rempahnya kepada Portugis. Itu pintu masuk, ya. Sampai akhirnya Portugis bisa menancapkan kekuasaannya di Ternate, dan pada tahun 1522 didirikanlah benteng Sao Paulo. Itu benteng itu biasanya luas sekali, ya, berhektar-hektar. Ternate memberikan tanah, mendirikan benteng. Di dalam benteng itu biasanya kantor dan juga penjara dan juga ada gereja. Jadi di benteng itulah dilangsungkan pengajaran-pengajaran agama Kristen, ya, dan juga penginjilan-penginjilan khusus kepada orang-orang Eropa, karena orang Ternate melarang adanya penginjilan keluar. Tetapi pada tahun 1534 penginjilan itu dilakukan oleh para pedagang, bukan rahib-rahib, ya, oleh seorang pedagang, ya. Kemudian dilakukan penginjilan itu kepada suku Mamuya. Sehingga suku Mamuya ini merupakan komunitas pertama Kristen di Indonesia. Ya, suku Mamuya. Komunitas Kristen pertama yang ada di Nusantara kita Indonesia, Kristen Katolik maksudnya tentunya. Dan ketika mereka menjadi Kristen, maka nama-nama mereka pun harus diubah. Ini kebersatuan antara budaya dan kekristenan, ya. Kesatuan. Nama mereka pun ada dirubah. Colano, kepala sukunya, harus diubah menjadi nama bangsawan Portugis, yaitu Dom João. Gitu, ya. Jadi nggak berlaku lagi nama Hotmanuli, ya. Karena itu dianggap terlalu suku, dan bagi orang-orang pada masa itu, ini dekat dengan kafir, ya. Ya, mungkin nama Christine, ya, atau Fides, Frenchi, ini lebih dianggap Kristiani, ya. Nggak boleh namanya Marangkup, ya, apalagi orang Karo itu kalau dulu itu lahir anaknya nampaknya meja tarigan, ya, sehingga saya punya saudara ada meja tarigan, ya. Itu dianggap kafir, ya, bujur, itu kafir itu, ya, diganti menjadi Don João, karena nama itu identitas yang dianggap dekat dengan dunia kekristenan. Dan pekabar Injilnya adalah Simon Fars, dan nanti Simon Fars ini meninggal dalam peperangan, ya. Dan Simon Fars adalah kenapa? Simon Fars itu adalah seorang syahid pertama di Indonesia. Ya, syahid pertama di Indonesia, martir pertama di Indonesia itu adalah Simon Fars. Dan komunitas Kristen pertama Katolik di Indonesia itu adalah suku Mamuya. Perkembangan kekristenan itu semakin besar ketika muncul seorang panglima, yaitu Antonio Galvão. Dia tidak hanya mendirikan perkampungan-perkampungan Kristen, dan setiap perkampungan yang sudah Kristen itu didirikan salib yang besar, ya. Lalu kemudian dia membuka sekolah untuk pendidikan, berkembang sekali, dan kemudian semakin berkembang setelah kedatangan dari Franciscus Xaverius.
ya. Jangan lupa Fransiskus Xaverius ini adalah seorang dari Ordo Soitas Jesu, ya. Soitas Yesus itu jangan lupa bahwa mereka ini adalah pasukan penggempur Protestantisme, ya. Sehingga Katolik di luar sampai ke Nusantara kita, Protestan belum, ya. Nah, belum. Mereka punya semangat pekabaran Injil yang sangat militan, ya, sangat kuat sekali. Sehingga baptisan-baptisan massal banyak terjadi, dan itu dimungkinkan karena Fransiskus Xaverius sangat dekat dengan Sultan Hairun. Sultan Hairun sangat simpati, jadi dia tidak hanya menginjili tapi juga melakukan pendekatan-pendekatan politis untuk keamanan dan dukungan daripada pemerintah kerajaan setempat, ya. Sehingga di mana-mana dia bisa leluasa mengabarkan Injil atas dukungan Sultan Hairun yang dianggap sultan terkuat di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku pada masa itu, ya. Minahasa itu bagian dari kekuasaan Sultan Hairun pada masa itu. Sehingga Fransiskus Xaverius ini banyak membaptis, ya. Pernah dia membaptis 4.000 orang satu hari. 1.200 orang per hari itu sesuatu yang biasa, ya. Nah, bagaimana caranya saya juga tidak tahu, ya, karena nggak gampang itu membaptis orang 1.200 per hari, ya. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini nggak gampang, pegel ini tangannya. Saya membaptis orang pernah juga ikut dalam baptisan massal, ya. Paling baptisan massal itu berapa orang cuman itu? Paling hampir 100 orang, ya. Dan beberapa pendeta pun kami membaptisnya ada mungkin 3, berarti lebih kurang 30 sekian orang satu orang, itu pun pegal, ya. Pegal tangan. Ini 1.200 4.000 orang per hari, dan itu dicatat dalam buku sejarah, ya. Artinya kekristenan itu cukup meningkat pada masa itu, bahkan menjadi warna yang merakyat di kalangan orang-orang Nusantara, khususnya di Maluku, Minahasa, dan juga beberapa di wilayah Makassar. Dan itu sangat didukung oleh karena kepribadian daripada Fransiskus Xaverius yang sangat optimis, ya. Apakah ada tadi dalam materi kalian surat daripada Fransiskus Xaverius, Fides? Tanggal 10 Mei 1546 dicatat, ya. Ya, ada surat daripada Fransiskus Xaverius tanggal 10 Mei 1546, ya. Dia mengatakan begini, jika dalam selusin saja dikirim imam dari Eropa, maka gerakan kekristenan Maluku ini akan menjadi Kristen, ya. Itu optimisme seorang pekabar Injil, ya. Di tengah-tengah tantangan yang ada, optimisme itu harus ada. Sehingga banyak kemudian dengan perkembangan Kristen akhirnya dibentuklah keuskupan. Uskup-uskup ditabiskan di daerah di pribumi, ya, di Nusantara kita, imam-imam juga ditabiskan, dan itu dimungkinkan karena raja mendapatkan mandat dari paus untuk mendukung pekabaran Injil. Jadi dengan demikian diberikan hak kepada raja, kepada mengangkat uskup dan imamnya. Inilah yang disebut dengan padroado. Istilah yang pertama, ya, padroado, ya. Jadi itu keleluasaan hak dari raja untuk mengangkatkan uskup di daerah jajahan atau imam di daerah jajahan, karena dia mendapat mandat dari paus, ya, padroado. Kemudian selanjutnya keinginan untuk mengabarkan Injil itu sangat besar juga karena adanya pemahaman Gereja Roma Katolik, ya, di mana disebutkan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Extra ecclesiam nulla salus. Istilah yang kedua kalian catat, ya. Extra ecclesiam nulla salus, ya. Kadang ecclesiam, kadang ecclesiana, ya. Nulla salus artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Maka mereka berkeinginan terpanggil untuk menginjili orang di luar gereja. Itu paham yang dianut oleh Portugis ketika dia hadir, ya, ke Nusantara.
kita ya. Dengan 3G-nya itu ya, glory, gospel dan gold ya. Gold ya, 3G. Dan apa yang mereka ajarkan dan bagaimana metode ya. Metode ini kalau Francis Xaverius ini sangat sangat unik sekali. Setiap malam dia mengunjungi rumah-rumah jemaat dengan membawa anak-anak lalu membawa lonceng ya. Ketika dia lewat lalu kemudian satu rumah lalu dia berteriak, halo, di rumah ini adakah yang mau didoakan? Ya. Ketika mereka menyaut dari dalam, ada, kami mau didoakan, berhenti mereka. Setelah itu pergi lagi ke rumah yang lain. Ada yang mau didoakan, kalau ada jawaban mereka berhenti untuk mendoakan yang sakit, kalau tidak ada mereka terus. Ini sangat membuat mereka mencintai Franciscus Xaverius. Nanti juga sebenarnya ini, kalau di desa bisanya kalian lakukan. Ya. Kalau di kota yang sulit, ya, di kota pula nanti kalian bawa-bawa lonceng, kan, malam-malam kalian buat begini bunyi, terganggu orang ya, udah capek dia kerja ya. Tapi kalau di desa, apalagi desa itu mayoritas di situ jemaatmu ada 90%, nggak usah 90%, 75%, kamu bisa melakukannya dengan mengikutkan sertakan anak-anak atau grup Naposo Bulung, Permata, atau supaya mereka merasa ini pelayanan ini kami diikut sertakan, sehingga rasa kepemilikan terhadap kegiatan-kegiatan gereja itu sangat kuat ya. Jadi bisa kamu lakukan ya kalau di desa ya. Setiap malam adakah yang mau didoakan kan? Jadi nggak hanya sekedar doa syafaat saja dari mimbar ya. Mimbar itu nggak bisa menyentuh hati mereka. Karena nama mereka pun kadang nggak kau sebutkan satu persatu. Karena kau tidak menyentuh tangannya. Ya. Jadi itu perlu ya, dan itu yang mengakibatkan dia sangat dicintai ya. Apa materi yang diajarkan? Ini perlu ya secara umum ya. Ketika kita berbicara Gereja Roma Katolik, materi wajib yang diajarkan itu adalah doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, dekaloh, ya, tahu dekaloh? Dekaloh itu 10 firman Tuhan, ya. Dekaloh itu 10 firman Tuhan atau dasar titah itu sama ya. Lalu kemudian Salam Maria, karena ini Katolik ya. Jadi doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, 10 firman Tuhan, Salam Maria, itu adalah materi wajib. Bahkan pada masa perkembangan kekristenan di Maluku Katolik, ini dinyanyikan di ladang, di rumah, dinyanyikan ini. Ya. Itulah pendekatan-pendekatannya. Lalu selain itu dilakukan katekisasi ya, kitab ya. Jadi dari ada dilakukan pengajaran katekisasi, dan satu yang setiap minggu selesai kebaktian dilakukan apa yang disebut dengan pelayanan pendamaian. Ini sangat penting sekali ya. Jadi di setiap minggu ada pelayanan pendamaian. Mengapa? Karena mereka biasa berkelahi ya, lewat mereka pergi ke ladang, kemudian lewat ladang orang ada semangka masak, semangka udah saatnya dipetik. Sementara mereka haus, ambil semangka kan, ambil pisang orang, selalu berkelahi mereka. Kok sekarang orang kan berkelahi dalam dunia maya kan? Kan begitu. Di Facebook kau bikin pula status, saya membenci. Kan langsunglah ditanggapi ya. Memang padahal kau masih bikin status begitu, tapi orang rame. Memang si anu itu perlu dibenci itu. Kau harus tunjukkan kau itu kuat. Nanti dipikirnya lemah, kacau ya. Jadi selalu ada pelayanan pendamaian. Mengapa demikian? Adanya pelayanan pendamaian untuk supaya jemaat berdamai kembali dan saling mengampuni. Dan itu dilakukan, yang dipraktekkan. Jadi sebenarnya kalau kita bercermin dari pelayanan masa dulu, banyaknya yang alpa kita sekarang. Ya, kita selesai kebaktian langsung pulang ya.
langsung pulang. Ya banyak kali pekerjaan kita, nyuci, jemur padi, ya, jemur jagung, ya, dan lain sebagainya. Tetapi itu hal yang penting ya, menjadi catatan ya, mengenai kapan tiap minggu dan semuanya. Nanti kalau kalian jadi pendeta jemaat, perlu ada pelayanan pendamaian, ya. Karena apalagi orang Batak kan, konteks Batak, konteks Karo, Simalungun, ya, Pak dan lain sebagainya, ya, Angkola, ya. Kadang kalau nggak cocok dia, satu matahari pun nggak mau lagi dia sama. Untung Tuhan bikin satu matahari. Oh, bayangkan kalau Tuhan bikin 5 matahari, kan beda matahari. Sekarang Korea Utara mau menciptakan matahari, ya, nggak tahu bagaimana caranya ya. Mereka kan dalam upaya itu sekarang ini kan, mau bikin matahari khusus mereka untuk Korea ya. Nggak tahu dia kayak mana nanti cara menghambat matahari yang besar itu ya. Tapi itu kemajuan teknologi ya. Orang Karo, orang Batak itu kan suka begitu. Kok berkelahi nggak mau lagi satu matahari ya. Satu matahari pun kok bisa aku nggak mau lagi katanya. Rupanya Tuhan menginginkan kita berdamai. Itu maka satu cuma matahari bikinnya kan. Kalau bulan berapa? Banyak kan bulan kan? Bulan banyak kan? Hah? Bulan banyak ya? Januari sampai Desember, Bu. Bukan. Bulan yang apa itu kan banyak juga itu kan. Banyak. Bumi ini, apa itu yang terbesar? Jupiter ya? Ya. Jupiter, Bu. Jupiter. Besarnya 11 kali bumi. Bumi ini pun udah besar kali. Kan begitu. 11 kali ya. Ada kok nggak salah 67 lagi satelitnya ya. Satelit Jupiter kalau memang itu yang terbesar ya. Ini kita ini bagaimana ini kan, hebat kali memang Tuhan ini ya. Jadi nggak usahlah kita berniat untuk satu matahari, tidak satu matahari ya. Kalau satu bumi, nggak satu bumi sebentar lagi bisa ini ya. Kalau kau nggak suka sama orang, aku nggak mau lagi satu bumi sama dia, bisa, tapi triliun ongkosnya ya, hidup di Mars ya. Jadi kita gantilah itu ya, ungkapan nggak mau lagi satu matahari, karena wajib satu matahari cuma satu. Penelitian menyatakan begitu. Tapi nggak mau lagi aku hidup satu bumi dengan dia, bisa sekarang ini ya, bisa di Mars ya. Kalau nggak salah, Venus itu cocok dengan bumi, ya, dekat dengan bumi, ya. Mungkin ntar lagi bisa kehidupan ada di sana. Bisalah kita nggak satu bumi lagi ya. Oke, tapi matahari masih satu matahari ya. Jadi perlu ada pelayanan pendamaian ya, perlu ada pelayanan pendamaian. Itu perlu sekali ya. Jadi itu kau lakukan nanti. Lalu kemudian bagi jemaat yang dianggap punya talenta, yang pintar, yang pandai mengetahui pelajaran yang baik, diangkatlah jemaat itu menjadi katekit. Nah, istilah yang ketiga ya, katekit. Katekit atau tulisannya begini ya, biasa katekit atau cana copulus, tulisannya cana biasa C ya, bukan K. Cana copulus, nah itu ya, artinya adalah apostolat awam ya. Dia juga diangkat khususnya membantu imam-imam di jemaat-jemaat yang tidak punya imam. Jadi ada jemaat yang dianggap dia menguasai pelajaran dengan baik, bisa menjelaskan tingkah lakunya yang baik, diangkatlah menjadi katekit atau cana copolus ya. Dia adalah apostolat awam yang kemudian membantu para imam di tempat yang tidak punya imam. Ya, khususnya itu di wilayah Maluku, Ambon itu banyak daerah-daerah pelosok. Diangkat mereka pengkaderan. Sehingga nanti ketika imam-imam yang berasal dari bangsa Portugis diusir nanti setelah kematian Sultan Herun 1570, karena dia mati di benteng Sao Paulo ya, bentengnya Portugis, dan yang membunuh itu adalah sepupunya Laksmana yang bernama Martin Alfonso ya. Nah,
Jadi akibatnya ketika diusir para imam, para uskup dan lain sebagainya yang beragama Katolik tersebut oleh anaknya Sultan Hairun bernama Ba'abullah, maka imam-imam katekit ini tadi yang bertugas secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena mereka sudah dikader sebelumnya, itu gunanya pengkaderan. Ya, jadi akhirnya setelah kematian Sultan Hairun, misi terpukul ya. Kampung-kampung Kristen yang tadi dibangun salib yang besar itu akhirnya di bumi hanguskan ya. Buku-buku Kristen juga dibakar ya. Tidak ada lagi sisa-sisa peninggalan Kristen yang dari luar, dari Portugis bisa kelihatan di bumi Maluku pada masa itu ya, karena kemarahan akibat kematian Sultan Hairun dengan cara yang dianggap licik pada masa itu oleh anak Sultan Hairun yang bernama Ba'abullah. Bekerja sama dia dengan kelompok Islam dari Jawa dan Turki ya untuk mengusir Portugis. Tetapi rupanya walaupun mereka kekristenan itu terpukul misinya, tetapi ada sebuah buku ya dari buku Abineno, ini ada di depan saya buku itu ya. Di buku ini disebutkan walaupun misi itu terpukul, walaupun pada abad ke-16 seorang yang bernama Luis Fernandes ya. Saya baca aja buku ini ya. Pada akhir abad ke-16 Luis Fernandes, pemimpin pekerjaan misi di Maluku. Berarti ini pada saat setelah kematian Sultan Hairun, ada seorang bernama Luis Fernandes masih ada di Maluku, menulis suratnya pada tanggal 9 Mei 1598 ke Roma, bahwa pekerjaan misi di situ telah musnah. Dalam surat Luis Fernandes, pemimpin pekerjaan misi di Maluku, 9 Mei 1598. Nah, jadi ini udah akhir abad ke-16 kan? Udah. Dia menulis surat ke Roma dengan mengatakan pekerjaan misi di situ telah musnah sama sekali. Lalu kemudian ternyata setelah dilakukan penelitian itu ternyata tidak benar sama sekali. Jadi dalam tanda petik dia tidak benar sama sekali. Secara lembaga memang nggak ada lagi, secara lembaga ya. Tetapi orang Kristen Katoliknya masih ada, begitu ya, masih ada. Jadi dibuatnya begini ya. Memang laporan itu ternyata dalam tanda petik tidak benar. Secara lembaga memang tidak ada lagi Portugis secara, tetapi kekristenan Katolik tidak musnah menyeluruh. Dia memang merana, ya, Katolik memang merana dan separuh tertimbun di bawah tanah. Ini istilahnya. Ya, dalam tanda petik separuh tertimbun di bawah tanah oleh penyiksaan. Tetapi tidak pernah musnah seluruhnya. Itu makanya nanti dia sampai abad ke-17. Ya. Kan ini sampai abad ke-17. Ini seharusnya masuk dalam sajian kalian ya. Sampai abad ke-17 dia ya dibuat. Ya, sampai abad ke-17 dia ya dibuat. Dan nanti katanya justru karena penderitaan yang hebat ini muncullah kekristenan Katolik yang sudah kebal terhadap penyiksaan. Nah, jadi ini ya yang terjadi sehingga di beberapa wilayah itu masih berlangsung adanya kekristenan Katolik. Ya. Jadi dia katanya istilahnya ini sangat menarik, separuh tertimbun di bawah tanah. Ya. Dan nanti Portugis itu secara pemerintahannya, ya, selesai di wilayah Maluku itu 1605, ketika nanti VOC datang ke Nusantara. Ya. Oke, jadi itu yang terjadi ya.
Dan tidak mudah pekabaran Injil Katolik di Maluku. Di Nusantara kita mengapa? Tadi kita lihat ya, 1512 sampai Maluku. Tapi 1522, berarti 10 tahun kemudian baru ada Benteng, Sao Paulo, ya. Baru ada tempat penginjilan dan pelayanan, ya. Lalu kemudian nanti 1534 baru baptisan pertama. Jadi nggak mudah, ya. 10 tahun baru bisa dirikan benteng. 12 tahun kemudian baru ada komunitas Kristen pertama di Maluku, yaitu suku Mamuya, ya. Oke, begitu dulu hari ini. Lengkapilah ya dengan baik. Minggu depan siapa? Kelompok Kristen, Bu. Siapa aja Kristen? Kristen Amos dan Elizabeth, Bu. Oke, baiklah ya. Kalian berbicara mengenai POC ya. Nanti dibahas juga apanya itu ya, Kristen, sikap daripada Belanda POC terhadap kekristenan ya. Kita masih ngomong juga tentang Katolik di situ ya. Oke, penanggap siapa? Immanuel, Bu. Saya, Bu. Bu Bisnaga, Bu. Immanuel. Bobi dan Oke, baiklah. Bu. Oke, begitu dulu ya nak ya. Sehat-sehat kita semua ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.